syaitan. Tapi kalau kita lihat dari segi adanya keimanan, itu ada namanya tasdikun bil qalbi. Nah, kalau dari tasdik itu kan tidak bisa digambarkan adanya bertambah dan berkurang. Aqul asalafu tayo ulama salaf humus syuhud iku piro-piro saksi al-udul kang adil wa adin an qawlihim udulun ora iku tetep kadhe wong siji saking dawuhe salaf udulun ngalih wa zakaru hakon apa-apa kang ditutur karo ulama salaf itu hak benar. Jadi apa yang diungkapkan oleh ulama salaf itu betul, karena ulama salaf itu adalah para saksi dan orangnya orang yang adil. Apa yang dikatakan dari perkataan ulama salaf itu tidak ada seorang pun yang akan berpindah. Nah, sebab apa yang dikatakan oleh para ulama salaf itu hak. Nah, sekarang bagaimana? Innama sya'nu fi fahmihi. Angi pastinya kuda perkara kang penting iku ing dalem memahaminya dawuhe ulama salaf. Jadi apa yang diungkapkan itu benar, tinggal kita bagaimana memahaminya. Tapi dalilun dan ikut tetap ing dalam halus salaf utawi dalil ala annal amal laisa min ajza'il iman. Katune amal iku dudu bagian-bagian iman. Warkani wujudi lan pira-pira rukune wujud iman. Jadi ungkapan para ulama salaf itu bisa kita dibuat dalil bahwa memang amal itu bukan bagian dari keimanan dan bukan dari rukun-rukun wujudnya iman. Bal huwa mazidun alaih, tapi utawi amal iku mazidun ditambahke alaih atas iman. Jadi itu mongko iso mundhak apa iman bihi sebab amal. Wazaid maujud. Utawi tambahan itu ana wanakis kang yudo maujud ana. Wasai ula yazidu bidati ijina perkara iku ora iso tambah kelawan zat syai. Hakikatnya barang itu tidak bertambah. Tambahan itu adalah soalnya amal. Amal itu bukan bagian dari iman, tapi tambahan ditambahkan pada iman, sehingga iman akan bisa bertambah sebab adanya amal. Jadi tambahannya itu ada barang itu yang mengurangi ada. Hakikat perkara itu masalah iman tidak bertambah dari segi zatiyahnya.
Alajis ayo kola mongko orang lang ayo kola yang diusahakan so paling sano alungso yazidu dirasihi orang di awang itu manusia ku bertambah tambah sirai kalau kalau yazidu bilihyatihi manusia ku bertambah sebab anane segot kasimnihi dan sebab anane apa lemu dari puru jadi lemu. Oleh juga kalau as-salatu yazidu bil ruku' wa sujud. Ya bisa dikatakan salat itu bertambah dengan adanya ruku' dan sujud. Bal yazidu bil adab itu sudah ditambah sebab alana piro-piro tata krama wasunan piro-piro kesunatan. Ada tasrihun ini adalah merupakan satu penjelasan yang anal iman lahu wujudun. Iman itu punya wujud, punya sifat wujud. Cuma badal wujud setelah adanya wujudnya keimanan yang tarifu haluhu akan bisa berbeda keadaannya. Barang yang wujud itu iman berbeda bisyadati wa nuqsan dengan adanya tambahan dan adanya fahimtum. Jadi hakikatnya iman itu ya ajab. Itu iman itu ya tasdikun. Nah, sedangkan amal itu ditambahkan pada tasdik tersebut. Jadi yang tambahan itu berarti ada barang tambahannya itu ada. Barang yang mengurangi juga ada. Sebab sesuatu itu tidak dinamakan bertambah dengan zatianya barang itu. Gampangnya koyo manungsa. Manungsa itu kan ana sirahe, ana awake, ana tangannya, ana pikir. Itu nggak bisa kita katakan, oh manusia itu bertambah adanya kepala. Ya, itu bukan tambahan itu. Manusia itu bertambah sebab apa? Karena adanya gemuk, adanya puru, jadi lemu. Wong kan ganda jenggot saiki duwe. Jadi ada tambahan. Yang dibuat tambahan itu ada, barangnya ada. Demikian juga sholat. Sholat itu kan ada rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukun itu tidak bisa dikatakan barang tambahan. Kalau itu hakikatnya sholat. Tidak bisa dikatakan bertambah sholatnya karena ada rukuk, karena ada sujud. Tidak bisa. Rukuk dan sujud itu adalah bagian dari sholat. Jadi akan dikatakan sholat itu bertambah ketika adanya faktor lain, yaitu seperti tata kramane, khusyuk ya bro, sholatnya. Kalau amal sunnah ditambahin, nah, jadi bertambah. Pada tafsir ini berarti menjadi jelas bahwa iman itu punya wujud setelah berwujud, setelah ada, terus keadaannya barang yang ada itu akan berbeda-beda dengan
adanya tambahan dan adanya pengurangan. Lain kul nama kalau melihat sosial fariskal Pak Imun di anak tasik kaya zidu yang pun aman sih mengucap gini utawi kesulitan iku tetep ana ing dalem satune tasdik beneraken sifat beneraken kaifa yazidu yang pun bagaimana bisa bertambah bisa berkurang bahwa khoslatun wahidah padahal tasdik itu adalah perkara yang satu. Dijawab oleh Imam Ghazali faqul idza tarafna al-mudahada alam yaktal bi taswibi man tashawwaba faqad sabna al-khitab irtafa al-iskal. Ketika kita meninggalkan apa-apa dan kita tidak peduli dengan gawe kacau ini wong sing gawe kacau dan kita akan membuka tutup maka akan hilang kesulitan itu. Anakul ya siap jadi ojo ono pulas-pulas ojo ono gawe kacau. Ayo kita buka bersama agar kesulitan itu hilang. Apa? Al-ilman ismun mustarakun. Iman itu adalah suatu nama yang bersama-sama kumpulan dari beberapa hal yang diucapkan dari tiga arah. Al-awal annahu yutlaqu lil tasdiq bil qalbi ala sabil i'tiqad at-taqlid min ghairi kasbin man syar'i tadrib. Pertama, iman diucapkan untuk pembenarannya hati, pembenaran dengan hati, karena itu merupakan satu jalan bagi adanya i'tiqad dan taklid tanpa terbuka dan jembarnya hati. Ini namanya imannya orang awam. Ya. Oh ini. Mana apa? Hilang. Kenapa? Ampun. Ini Sudah. Nggih. Jadi diungkapkan dari tiga arah. Pertama, iman itu diungkapkan untuk tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati, karena akan meyakini dan mengikuti tanpa dibuka, tanpa dijembarkan hatinya. Ini adalah imannya orang awam. Ya pokoknya imannya makhluk semualah, kecuali orang-orang khusus. Hadzal i'tiqad muqtatun 'alal qalbi. I'tiqad ini adalah merupakan bundelan yang ada di dalam hati. Taratan tasyuddu kata taqwa, taratan tad'ufu fatastarqi. Bundelan ini kadang-kadang kuat bundelannya. Begitu. Tapi kadang-kadang lemah, lower.
Bundaran kasing set. Kal ubdah alal khatti koyo bundelane benang atalan. Pala tetap hada wa takirhu bil yahudi wa sarabatihi wa sarabatihi akidati al-dalam kunat anda bitakwifin ala bitakirin wa'adin ala takikin wa burhanin. Tidak dianggap hal yang semacam ini jauh. Kita buat contoh orang Yahudi. Oh, atosnya bukan main dalam akidahnya. Katanya tidak mungkin untuk dicabut dari akidah tersebut. Walaupun ditakut-takuti, walaupun digambarkan, dituturi, dinyatakan, dikai keterangan, tidak bisa. Juga orang Nasrani, orang yang bid'ah, wafihim man yumkinu tasdiquhu bi adna kalamin. Tapi pada kelompok Yahudi ada orang yang mungkin dijadikan ragu dengan akidah mereka, cukup dengan omongan-omongan yang paling ringan. Malah-malah yumkinu istingzaluhu, bisa diturunkan dari etikotnya dengan paling bawah-bawahnya cara untuk mempengaruhinya atau untuk menakut-nakuti, bersama bahwa sesungguhnya orang itu aslinya tidak ragu-ragu di dalam etikotnya dalam awal. Lakinnahu mutafawitani fi dzati tasmim. Angkatan keduanya sudah berbeda di dalam kokohnya. Pada mawjudun fil etikot al-haq aidan. Hal semacam ini ada juga dalam etikot yang benar. Al-amal yu'athiru fi nama'i hadza tasmim wa ziyadatihi. Amal-amal yang dikerjakan oleh orang yang punya etikot itu akan bisa berpengaruh terhadap berkembang dan bertambahnya kekuatan iman ini, dan bertambah kekuatan untuk menentangnya amal iman. Seperti adanya disiram pakai air itu bisa punya pengaruh dalam hal berkembangnya tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Fazadathum imana", maka menambah mereka imane. Maka Allah Ta'ala yazdadu imanam ma imanihim, agar bertambah sapa mukminun imanan ing imanan ma imanihim sartane imane man.
ini sedang dilencerkan memahaminya dalam segi kepahamannya kita sedang diarahkan. Jadi karena iman itu adalah merupakan uqdah al-qalbi, bundalan bangunan dalam hati. Bundalan ini kadang-kadang kuat, kokoh, tapi kadang-kadang lemah, blokor, seperti bundalan bundalan salib bundeli. Itu yang kadang-kadang bundalannya kokoh juga angel mudarane, tapi kadang-kadang enggak blokor, mudare gampang. Ini. Kita buat contoh lagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah kuat atas akidai. Tidak mungkin dicabut hanya dengan takut-takutin, dihayalkan beberapa macam hayalan, dituturi, jadi lebih takikin walaupun berani, walaupun dinyatakan, walaupun diberi dalil, tidak akan pindah, tetap di situ. Sama halnya orang Nasrani dan orang ahli bid'ah juga begitu. Seperti orang Yahudi ini, ada yang kokoh, kuat, walaupun ditakut-takuti walaupun masih tetap. Itu satu pihak. Wafihim man yumkinu tasdiqu. Di antara mereka ada juga yang mungkin dijadikan dia ragu-ragu hanya dengan omongan yang ringan, yang mungkin atau bisa menurunkan peringkatnya dalam keyakinan dan etikotnya, bisa berkurang, bisa roboh lempem hanya dengan menggunakan kata-kata yang paling bawah. Dengan cara asal pengaruh untuk seluruh santri Buddha para pergi ke masjid untuk hari pertama dan hari malam. Jadi bisa mungkin bisa dilemahkan, padahal orang itu adalah tidak ragu-ragu dalam etikotnya seperti orang pertama. Akan tetapi keduanya itu, yang pertama dan yang kedua, berbeda di dalam sangatnya kokoh tentang melaksanakan keimanan.
Berbeda di dalam pokoknya, dan ini ada dalam etikat yang benar, sehingga kita bisa berkata bahwa amal itu akan berpengaruh dalam kemajuan, perkembangan tasmin ini dan penambahannya. Berjalannya siraman air itu bisa berpengaruh dalam perkembangan pohon-pohon. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Fazadatuhum imanan." Allahu Akbar. Seperti Allah Ta'ala kan berfirman, "Fazadatuhum imanan." Liyazdadu imanan ma'imani. Jadi iman yang sudah ada ditambahi iman yang datang baru. Hari Nabi juga bersabda, yang dilihatkan di sebagian hadis bilang al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bisa muda-muda, bisa mudun itu. Dari kami ta'ziril ta'at fil qalbi hadat ayyibu illa an-raqaba ahwala nafsi. Ya. Rasul juga berkata al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bersama dengan demikian ini karena adanya pengaruh ketaatan di dalam hati. Hal ini tidak bisa diketahui kecuali orang yang terus ngijen-ngijen keadaan hatinya sendiri di waktu-waktu melaksanakan ibadah. Orang ini datang. Orang ini tentang pengaruh ketaatan dalam hati itu tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang terus ngijen-ngijen perhatian, memperhatikan tentang keadaan dirinya.
Nah, harga bisa. Kan cukup sampai naik halaman 826. Suara apa ngomong? Siapa nih? Jadi tak buka. Iya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin. آمين 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 Allah. آمين آمين Rabbana. آمين آمين Rabbana atina. آمين Rabbil izzati. Rabbana atina. Sallallahu. يا الله آمين Al-Fatihah. آمين الحمد لله إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Rabbana atina. Sallallahu alaihi wasallam. آمين آمين Wassalamu alaikum. آمين Apunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nyuwun pamit. Oh, nggih. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.